Selamat sore para pemirsa yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Satu Namzir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Tentu saja di balik kaca, di balik layar televisi, kemudian juga di balik layar YouTube, ataupun juga di balik kaca apa saja yang ada di kamera ataupun juga di HP Anda, teman-teman akan melihat Tony tidak sendirian. Kali ini tentu saja Tony kedatangan tamu. Walaupun sebelumnya Tony sempat baru saja pulang dari Indonesia. Dan tidak lain tidak bukan, langsung saja kita sapa Ibu Zulfiani Lubis. Iya. Beliau adalah ininya luar biasa dari IDN Media. Kalau misalkan saya di Taiwan lebih dikenal dengan IDN Times. Apa kabar, Bu? Kabar baik. Panggil Uni Lubis aja. Panggil Uni aja deh kalau Byline-ku. demikian. Panggil Uni. Zulfiani itu nama di KTP ya. Tapi kalau Uni ini lebih katanya ya memiliki ini nih apa Uni arti itu kalau di kakak. Sumatera Barat itu panggilan namanya kakak. Panggilan untuk anak perempuan tertua. Tapi saya bukan dari Sumatera Barat. Bukan Saya dari ibu Sumatera. saya Jogja, ayah saya Lubis. Jadi cuman dari kecil suka dipanggil Uni gitu. Mungkin karena ayah saya tuh desanya berbatasan dengan Sumatera Barat. Oh. Jadi ada pengaruh-pengaruhnya. Ada sedikit juga ya Bu ya, istilahnya beradaptasi juga. Tapi kemudian lebih juga- gampang Uni kan? lebih gampang Uni ya kan. Anggap saja ini merupakan teman lama. Iya. Dan Tony baru saja bertemu dengan Uni Thank you banget. hari Senin ya. Hari Senin tanggal 5 Juni. guys. Jadi di minggu yang sama kita rekaman di RTI ini. Chairperson Ibu Sherry Lai dan semua teman-teman dari RTI berkunjung ke kantor IDN Times di Jakarta dan kita mendatangi MOU ya. Iya. Stay tune. Stay tune. Oke, banyak sekali kerjasama yang tentu saja kelak akan kita langsungkan bersama dengan IDN Media, di mana dipimpin oleh Winston Putra Utomo ya. Iya. Bapak Winston sendiri juga merupakan seorang pemuda yang sangat ulet, kemudian sangat gigih, otaknya itu sangat jernih, kemudian langsung to the point. Ini loh generasi yang hendak saya capai, yaitu generasi Iya. milenial Dan Gen juga Z. Gen Z. Ya. Nah, mungkin saja Uni ya, Uni. selaku Chief Editor di IDN Times. bisa berbincang-bincang sedikit Bu tentang IDN Times sendiri. Bagaimana caranya Ibu mengelola nih selaku Chief Editor? Tidak mudah karena generasi milenial dan Gen Z itu adalah generasi yang sulit ditebak. Benar Ibu? Benar, nggak mudah. Jadi rata-rata karyawannya IDN Media, termasuk IDN Times tuh usianya 27 tahun ya. Jadi kami sekarang udah ada 700-an dan baru ulang tahun tanggal 8 Juni kemarin ulang tahun ke-9. Oke. Jadi sebenarnya masih anak SD ya. Cuma alhamdulillah saya udah lumayan ya. Nah, memang tidak mudah, tapi gini sih. Satu hal yang kemudian saya mencoba untuk melakukan adalah lead by example, walk the talk. Oke. Jadi misalnya gini nih, kita nggak bisa tunjuk, oh kamu harus begini, kamu harus begini. Anak zaman sekarang udah nggak bisa digituin karena dia talking back. Kok disuruh-suruh terus, do it. Nah makanya sampai hari ini, meskipun saya editor in chief, pemimpin redaksi, saya masih melakukan tugas-tugas reporter, wawancara. Iya. Waktu COVID misalnya, saya chief editor yang pertama kali turun meliput pemakaman COVID. Oh my God. Karena waktu itu kami work from home. Kalau saya nggak tega untuk menugasin reporter, karena waktu itu kan orang tuh belum paham tentang COVID. Mereka pikir COVID itu virusnya menular juga termasuk di kuburan. Padahal sebenarnya kalau sudah meninggal tidak menular. Tapi saya merasa bertanggung jawab kalau menugaskan tim, tapi nanti dia ternyata kena, kan yang tanggung jawab saya. Iya. Jadi saya turun duluan. Jadi saya turun sampai ke lubang itu melihat, ngambil video semuanya. Terus saya catat nomor telepon supirnya ambulans. Kemudian kepala kuburan, pemakaman. Saya kasih. Jadi mereka tinggal kalau mau update tiap hari, berapa banyak yang dimakamkan hari ini, mereka tinggal telepon. Oke. Tapi video-video dan fotonya itu sudah saya ambil. Jadi itu mungkin salah satu contoh harus walk the talk. Saya rasa itu yang kemudian saya coba lakukan. Karena itu tadi kamu bilang anak-anak zaman sekarang itu mereka talking back, mereka tuh kita tidak bisa memonopoli informasi. Mereka bisa kita bilang nih misalnya, oh kamu ini kayak gini-gini nih. Mereka cek tuh di internet.
wah ternyata nggak bener nih gitu loh. Kita kan nggak bisa monopoli Benar, informasi benar. orang tua zaman sekarang ya. Benar. Jadi itu kita harus istilahnya tuh nggak bisa ngarang, nggak bisa dogmatis, nggak bisa propaganda. Beda pendidikannya. Beda sekali hal yang dilakukan oleh RTI dan juga IDN Times ya. Namun ini juga merupakan satu kesempatan menurut Tony sendiri, yaitu gini loh, Uni loh, ceritanya kalau misalkan saja RTI adalah sebuah radio dengan usia 95 tahun, Amazing. kemudian dari IDN Times sendiri juga 9 tahun, istilahnya Jauh banget ya. walaupun jauh usianya, tetapi ternyata Tony langsung ke kantornya melihat sendiri ya, bagaimana caranya IDN Times itu mengelola dan juga dikelola. Luar biasa, anak muda semuanya keren, kemudian bonafit kah, boleh Tony bilang. Kemudian yang paling penting adalah menawarkan dan juga memberikan impian, ya kan? You give the dream for the millennials, for the Gen Z about the future, ya, about working in the media field selaku seorang pelaku media ya. Mungkin Uni sendiri punya soul menurut Tony ya, soul ya. Jadi ada arwahnya, arwah roh seorang media yang selalu akan bergerak cepat pada saat something happen. Ya. Nah, kalau misalkan saya berbincang-bincang tentang something happen pada saat pandemi, Tony mendengarkan bukan curhat sih, tetapi sedikit ini ya, istilahnya ada yang memberikan masukan. IDN Times itu booming pada saat pandemi. Bagaimana tuh Bu ceritanya tuh Bu? Iya, jadi kan pandemik itu kan salah satu yang paling penting adalah akselerasi digital, ya. Dan karena IDN Times itu dari awal sudah digital, jadi anak-anak muda itu kan lebih adaptif terhadap teknologi. Jadi pada saat pandemi kami semua harus bekerja di rumah, work from home. Tapi kan harus tetap wawancara. Maka kami sangat intensif melakukan Instagram Live. Jadi sehari tuh, jadi yang tadinya wawancara ketemu langsung sama siapapun narasumber, berubah kan. Yang dimanfaatkan adalah Instagram Live. Jadi dan itu bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Jadi kami tuh sangat intens, sehari tuh bisa 3 sampai 5 kali Instagram Live. Orang yang rubrik yang berbeda-beda ya. Saya pun melakukan itu hampir setiap hari ya. Jadi kemudian itu dilihat oleh media yang lain. Jadi selain Instagram Live, kami melakukan namanya ngobrol seru, like panel discussion online ya, virtual. Pakai Zoom kan? Ingat nggak waktu itu ya? Jadi yang masuk ke kantor kami tetap buka selama pandemik, tapi yang masuk itu Winston sama William masuk. Dua anak ini tuh nggak betah di rumah. Jadi harus kantor, masuk. Tapi kita semuanya karyawan tuh work from home, aturan kantor. Tony, ini ya, cut dulu sebentar ya. Buat teman-teman para pemirsa dan juga pecinta dari RTI, itulah istilahnya sebuah prinsip ya yang diterapkan oleh seorang pemilik ya dari media. Jadi ya. Winston, jadi dua co-foundernya IDN Media ya. Winston Utomo dan William Utomo. Saya rasa sekarang mereka usianya 31 dan 29 tahun. Jadi masih muda. Waktu mereka bikin itu masih 9 tahun lalu masih muda banget ya. 20-an. Nah, tapi mereka nggak betah kerja di rumah. di apartemen tinggalnya. Jadi baru 4 hari diberlakukan work from home, mereka masuk kantor. Jadi karena mereka masuk kantor, jadi sebenarnya kantor IDN Media yang kamu kemarin datang itu selama pandemik itu buka terus Senin sampai Sabtu ya. Tapi kami sempat 2 tahun tuh full work from home. Nah, jadi yang masuk tuh mereka, terus tim video. Tim video kan kalau misalnya live Instagram kita bisa lakukan dari mana saja, termasuk dari rumah. Tapi kalau YouTube streaming kan harus dari studio yang kemarin kamu datang ya. Jadi tim video masuk kantor ya, dibagilah. Jadi sehari itu mungkin 3 orang aja untuk mengoperasikan YouTube streaming. Jadi kami juga melakukan hampir setiap hari itu namanya ngobrol seru, itu panel discussion. Orangnya dari mana-mana pakai Zoom. Nah, sangat intensif sehingga ribuan. Jadi 3 bulan, jadi per bulan itu sekitar 300 sampai 500-an video pada saat awal pandemi. Sekarang sih 350-an per bulan ya. Per bulan ya. Jadi boleh katakan satu hari minimal 1 ya itu ya. Minimal sekarang 1 ya. Sekarang awal itu jauh lebih banyak. Okay. Nah, jadi dan waktu itu menteri-menteri, pejabat-pejabat, semua orang juga merasa bahwa lebih mudah untuk talk show virtual kan, karena mereka nggak perlu meninggalin rumah atau apa. Lebih kan Jakarta macet, Tony tahu kan. Ya, benar. Kalau dengan virtual kan lebih efektif dan efisien. Jadi mereka tuh willing to
involved in that kind of discussion. Jadi memang media lain melihat bahwa IDN Times itu kemudian leading the way untuk benar-benar memanfaatkan akselerasi digital. Karena mungkin kami ini, kalau pemret lain mungkin nggak bisa live Instagram, saya ahli live Instagram. Sebentar ya. Keponya Instagram ya, keponya ini IDN Times loh ya. Ini yang menurut Tony patut dipelajari ya. Pada saat Tony berkunjung ke IDN Times sendiri, yang Tony lihat itu istilahnya suasananya itu so friendly banget. Banyak sekali yang mengatakan bahwa saya ingin bekerja di perusahaan besar. Maaf saja di sini langsung saya Tony sebutkan namanya, misalkan saja saya ingin bekerja di Google, saya ingin bekerja di Facebook dan sebagainya. Jujur Tony ingin bekerja di IDN Times juga nih, karena suasananya. Ya kan, istilahnya lingkungannya yang kita santai banget sih. Sebenarnya kita boleh loh pakai celana pendek ke kantor, kecuali hari Senin. Hari Senin harus pakai seragam. Dan seragam kita keren karena didesain oleh desainer Didit Maulana, Ikat ya. Ya, luar biasa. Yang kemarin dipakai Vincent. Dia paling rajin pakai seragam tiap hari dia. Itu istilahnya ciri khas ya, jati diri, kemudian juga menunjukkan keberadaan IDN Times sendiri sebenarnya ya. Bagus sih, kita bangga makainya. Kadang kan kalau pakai seragam tuh kalau kurang oke kan males ya. Tapi kita bangga karena bagus gitu. Bukan hanya bangga karena istilahnya desainnya juga, tetapi juga logonya. Iya, logonya merah putih. Ya kan? Jadi kan brandednya. IDN tuh kan Indonesia. Branding image-nya itu luar biasa ya, dan juga ini kamu lihat di semua ruangan di kantor kan ada IDN mana-mana, sampai ke yang kecil juga. pintu handle pintunya juga I-nya tuh logonya IDN Times. Very detail. Dan yang terakhir di sini yang Tony lihat ya, dan juga Tony salut, IDN Media ini tidak hanya sekedar bergerak di dalam media saja ya, tetapi juga merambah ke dalam dunia bisnis komersial. Ekosistem bisnisnya ya. Ekosistemnya ya, ini yang istilahnya membuat IDN Times menjadi eksis, survive di tengah-tengah pandemi. Padahal banyak sekali media yang jatuh. Kami malah bertambah, 2020 total karyawan IDN Media 250 orang, sekarang 700 orang. Jadi alhamdulillah ketika banyak media termasuk yang terpukul ya karena iklan drop selama pandemik sehingga harus layoff, PHK karyawan, kami malah menambah. Alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan saya berbincang-bincang tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan ya advertising ya ataupun juga iklan ya di IDN Times, apakah IDN Times sendiri menemukan kesulitan Bu di tengah-tengah masalah seperti demikian? Sama, jadi IDN Times dan ekosistem media di IDN Media itu juga mengalami masalah yang sama ya. Pemasang iklan drop ya sampai mungkin 50-60%. Nah, karena kan cost of promotionnya semua perusahaan kan cut. Saya rasa pada saat itu satu-satunya yang masih punya budget promotion adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan pemerintah karena mereka campaign soal COVID kan, education ya. Nah, tapi dari awal Winston dan William itu mendirikan IDN Media yang pertama bareng 8 Juni 2014 tuh IDN Times. Jadi kakak tertua lah ya in family itu udah melihat pengalaman dari media-media yang lain termasuk media di Eropa atau terutama Amerika itu yang tidak bisa kita mengandalkan hanya dari satu revenue stream, iklan. Kebanyakan media itu kan hanya mengandalkan satu revenue stream. Ketika ekonomi lemah langsung kena. Nah, jadi dari awal kalau Tony kemarin dan chairperson Cheryl mendapatkan penjelasan bahwa revenue streamnya tuh macam-macam. Iklan tentu itu sangat tradisional lah ya. Sangat. Kalau untuk digital tuh kayak artikel sponsor apa segala. Tapi seperti yang tadi kita ngomongin video. Ya, kita tuh seperti TV ya. Kalau bikin video tuh bisa iklan tuh bisa masuk yang kayak di video. Kalau di TV tuh kan ada squeeze frame, built-in segala macam tuh. Jadi seperti TV tetapi lewat platform YouTube ya. Kemudian ada Yummy ya, Yummy culinary ya. Culinary ada apps-nya juga, dan pada saat awal pandemik itu di Google Play itu nomor 1. Karena ingat nggak waktu awal pandemik semua orang di rumah pada masak kan? Iya, pada nggak berani keluar makan. Jadi akhirnya pada belajar masak kan? Tapi cuma belajar saja bagaimana caranya mendapatkan uang, Bu. Nah, tapi kan kemudian brand ketika kita belajar masak, ketika keinginan untuk belajar di resep makin tinggi, brand kan ngelihat, oh ternyata videonya tuh dapat jutaan views, yang download banyak. Jadi
Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang, kemarin Tony juga ikut ke Kitchen Yummy kan, tiap hari tuh bikin video dan ada brand sponsor selalu ya. Oke, jadi ada Setiap brand hari. ya. Itu kalau yang di kitchen yang di Jakarta, yang di kantor Jakarta, itu selalu tiap hari tuh kerja sama sponsor. Tapi kami juga, karena kami kan berdiri mulai di Surabaya, Ya. kantor Surabaya. Di sana ada Kitchen Yummy juga yang reguler, yang nggak ada terkait dengan brand, itu dibikin di Surabaya. So we have two kitchen. Oke, jadi sometimes it's commercial, Yeah. sometimes it's for Tetap ada yang reguler, tetap regular ya, for public ya. Yeah. Kemudian yang lebih unik lagi, banyak sekali hal-hal yang seperti yang tadi Uni katakan ya, belajar masak, bahan tinggal beli ya, Tinggal langsung klik ya tinggal di klik. apps gitu ya. Ya, di apps-nya Yummy. Berapa? Kamu punya uang berapa? Saya cuma punya uang 50.000 nih. Kira-kira kamu bisa apps itu bisa merekomendasikan dengan uang 50.000 rupiah Masak apa? Karena kan hashtagnya ini masak itu gampang. For millennials, kamu kalau anak kos, student, mahasiswa, Bener, nggak punya uang. punya Bu. uang 20.000 Terbatas. sehari alokasinya, modal magic jar aja bisa makan buat 3 hari. Oh, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Jadi aplikasi Masak yang itu dirancang gampang. itu ternyata membantu istilahnya para user ya, pengguna itu untuk lebih mengetahui ya bagaimana caranya untuk memanajemen dana yang ada Dana ya. yang ada, pas-pasan dan Ini gampang. ini harus Tony add-nya nanti ya. Tony harus add ya Iya dengan dong. gaji sekian di RTI. Kemudian bagaimana bisa caranya hemat, survive, bisa ya kan? hemat. Bisa hemat. Dan apps itu terkoneksi dengan marketplace. Oh, Jadi itu kalau misalnya bagus. beli sayur, hari ini yang lagi diskon di mana? Oke. Dia langsung direkomendasiin gitu. Ini kerjasamanya besar sekali dong. Iya. Ini bukan iya. hanya cuma sekedar satu perusahaan loh, Bu. Iya, jadi kita terkoneksi combine. dengan marketplace yang bukan punya kita ya. Iya. Tapi I know. maksudnya kerjasama gitu. This Jadi is a good collaboration ya kan, Yeah. dan mungkin saja kelak kedepannya juga bisa kolaborasi dengan RTI ya, Oh. sesuatu yang tidak bisa didapatkan di Iya. Indonesia. Kamu katanya mau ngundang JKT48. JKT. Oh, dia paling terkesima. Jadi unit bisnis yang kami baru akuisisi belum ada 1 tahun, jadi sudah pandemik, adalah the biggest girls idol group di Indonesia, yaitu JKT48. Kalian pasti tahu dong yang anak-anak JKT48 Indonesia. ya? Wota, siapa yang Wota? Wota itu arminya. Apa namanya? Fandom. Oke, nah kalau demikian nanti juga di dalam acara ini ya akan kita putarkan sedikit ya istilahnya lagunya ya, dan juga mungkin sedikit video musiknya, tidak boleh banyak karena masih ada hak panjer ya. Mahal hak ciptanya. Dan tentu saja Ibu Cheryl sendiri juga berkunjung ke IDN Times dan juga mengajak ya, mencoba untuk melakukan kolaborasi. Menurut Uni sendiri ya, yang nanti kelak kedepannya yang bisa dilakukan antara IDN Times dengan RT ini, harapan dari Ibu sendiri selaku seorang Chief of Editor. Oh, banyak sekali. Menurut saya yang paling basic, dan kami sudah juga melakukan dan sudah pengalaman, adalah tukar menukar konten ya. Tukar menukar konten, karena di Taiwan ada 300 ribuan warga negara Indonesia yang bekerja di sini. Orang Indonesia juga ingin tahu tentang Taiwan. Besok kan saya datang ke Taipei ini diundang untuk jadi pembicara di ada ASEAN Media Conference ya. That's right. Dia dilakukan oleh The Foundation for Excellence Journalism Award. Tema saya itu adalah Indonesia Media Perspective on US China Rivalry. Tapi yang ingin saya share di sini adalah, jadi ternyata dalam 1 tahun terakhir IDN Times saja itu menulis lebih dari 1.000 artikel berkaitan dengan kata kunci Amerika, AS, China, dan perang ya. Dan beberapa di antara artikel itu tentu juga melihat dampaknya dari rivalry ini, kompetisi ini terhadap Taiwan ya. Tapi itu menunjukkan kita tuh nggak terlalu, berarti itu sehari itu hampir 3 artikel. Itu kan menunjukkan bahwa minat terhadap informasi yang berkaitan dengan China,
Laut Cina Selatan dan regional regional, konflik segala macam itu Asia Pasifik. tinggi di kalangan anak milenial dan Gen Z pembaca IDN Times. Oh. Jadi Heeh. kalau misalnya nanti kita memuat berita yang dibuat oleh RTI dari perspektif Taiwan tentu saja berkaitan dengan isu ini, tentu yang di Indonesia pembacanya IDN Times juga tertarik. Itu kan paling minimal Paling exchange minimal, ya. at least ya. Kedua, collaboration liputan, kolaborasi liputan. Seperti hari ini nih sekarang. Iya, jadi Video. kalau nanti tim RTI mau liput Jakarta, apalagi ini tahun pemilu menarik kan, Benar. Oh, ramai sekali. kamu sebenarnya nggak perlu ngirim banyak orang, kan bisa bareng liputannya. Benar. Jadi yang paling penting kan kamu cuma bawa hostnya, Heeh. kamera person kan bisa dari kami. Benar. Bener nggak? Jadi misalnya saya sama Tony liputan ke lapangan nih, ya kan? Terus kamera personnya dari IDN Times. Oke. Nanti gantian saya yang on cam, abis itu Tony yang on cam, kan sama aja. Sama. Ya, itu contoh. Sebaliknya kalau ke sini juga sama kan? Sama, Kita misalnya nggak perlu jadi itu TV video cooperation, coverage cooperation. Itu yang paling basic yang bisa kita lakukan. Tapi kemarin kan di ekosistemnya IDN Media juga ada ICE, ini juga yang nggak ada di media lain Iya, ya, ini harus namanya dipelajari nih. Indonesia Kreatif Ekonomi. Jadi kami mengelola lebih dari 10.000 influencer, key opinion leader, mulai dari artis yang sangat top, YouTuber, selebgram, apa segala macam. Jadi menghubungkan antara mereka, karena sekarang semuanya di era digital kan Terkoneksi. semuanya kan pengennya promonya, campaignnya pakai digital, pakai Benar. KOL kan. KOL, semuanya KOL. Nah, kita manage kayak talent management gitu, more than 10,000, lebih dari 10.000. Ini Jadi di manajemen menghubungkan, langsung? iya Oke. dong. Wow. Itu menghubungkan antara brand antara produk ya dengan dia mau KOL yang mana. Misalnya kita pernah misalnya Pevita Pierce gitu ya. Oh, brand ini pengennya Pevita Pierce nih yang jadi brand ambasadornya. Nah, kita yang menengahi. Jadi ini yang mungkin tidak dimiliki oleh media yang lain, Oke. yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan yang lumayan. Karena dan selama pandemik tadi kalau Tony katakan, karena semuanya akselerasi digital, orang tuh udah nggak nonton lagi media tradisional, sorry to say ya. Yeah, it's okay. It's real. It's Radio real. juga kan Realitas. ke internet Iya, ke kan, internet TV juga. juga ke internet. Kita juga bikin seperti Ya, demikian jadi hari yang ini ya. pemasang iklan juga maunya tuh campaign-nya juga di internet Berubah. digital kan. Heeh. Selain lebih efektif, apalagi kalau mereka menargetkan milenial dan Gen Z tuh udah nggak nonton TV, ya kan, nontonnya kan di handphone. Cuman semuanya pakai gadget Semuanya ya, Bu, ya. pakai gadget, dengerin radio, musik juga pakai Spotify, dengerin radio juga podcast. Jadi ya begitu information consumption behavior, kebiasaan mengkonsumsi informasi mereka udah berubah. Kita harus ada di sana, media juga harus ada di sana. Kamu punya TikTok nggak? Aduh, TikTok kalau di Taiwan ini sedikit sensi ya, Bu ya. Iya. Tetapi yang pasti Sorry. It's okay, no problem. Karena Ya, menurut Tony tapi- sendiri, apapun yang sensitif malah pantas kita Itu perbincangkan. fenomena ya. Jadi saya nggak tahu apa media sosial yang populer di Taiwan. Di Taiwan ya mungkin saja masih Facebook, kemudian juga Facebook. ada Instagram, kemudian juga ada misalkan saja YouTube, ya Oh, kan? iya. Nah jadi kita juga bermain di dalamnya, Iya. dan semoga saja teman-teman setelah mendengarkan dan juga melihat siaran pada hari ini, jangan lupa ya, Tony juga bisa jadi KOL. Iya, kamu bisa loh, kamu punya potensi dan ini jadi KOL loh. Sudah dipromon ya oleh Uni nih. Iya, Semoga iya. saja Tapi makin kamu banyak punya perusahaan. Instagram kan? Aku punya Instagram. Oh iya, pokoknya kalau kamu punya Instagram lebih dari 5.000 followersnya, kamu udah bisa jadi KOL. Waduh, kalau demikian Tony harus berbangga sedikit ya. Aduh, terima kasih Nanti banget sign deh. up. Nanti sign up di sama Indonesia Kreator Ekonomi ya. Oke, langsung tadi TTD langsung kontrak kerja sama. Oke, karena banyak sekali hal-hal yang tentu saja akan disampaikan oleh Uni ya nanti ya di beberapa seminar yang akan dilakukan dalam 2 hari terakhir ini, Tony yakin akan memberikan banyak sekali manfaat yang sangat besar dan juga bahkan bisa mempengaruhi perkembangan media di kedepannya, khususnya berhubungan dengan Taiwan, kemudian juga Indonesia, dan yang
paling sensitif mungkin saja hubungan antar selat ya, Ya. yang mungkin saja tidak bisa dibahas lebih lanjut di sini. Dan yang terakhir mungkin saja ada pesan-pesan yang hendak Ibu sampaikan kepada para pemirsa dan juga pecinta dari Radio Taiwan Internasional. Silakan Bu. Ya, pertama tentu saja terima kasih kepada Radio Taiwan Internasional yang sudah mengundang saya ke sini untuk memperkenalkan tentang IDN Times. Mudah-mudahan lewat kolaborasi dengan RTI ini, konten-konten IDN Times bisa dinikmati oleh teman-teman di Taiwan dan konten-konten RTI bisa dinikmati oleh teman-teman di Indonesia lewat IDN Times. Ini kolaborasi ini adalah era di mana kita harus kolaborasi, ya nggak bisa sendiri benar. ya. Oke deh buat teman-teman sekalian, usai sudah perjumpaan kita dan juga kita ucapkan semoga Uni di Taiwan itu lancar, sukses, kemudian juga di Indonesia terus jaya dan juga salam untuk teman-teman di IDN Times dan juga sekali lagi jangan lupa untuk selalu mendengarkan siaran dari Radio Taiwan Internasional. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Thank Thank you. you. Oke, terima kasih.